Ya tilu. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang sistem terdistribusi aplikasi. Saya Haryal Wigya Delneri sebagai moderator dan ya teman-teman saya. Saya Andika Rizky Harahap sebagai anggota. Pemateri atau Saya Muhammad Salman sebagai anggota. Saya Gilang Putra Pamungkas sebagai anggota. Saya Muhammad Amsi sebagai anggota. Oke. Di sini pemateri yang pertama akan dibacakan oleh Gilang Putra. Yang pertama ada pengantar sistem terdistribusi aplikasi. Sistem terdistribusi aplikasi adalah proses pengembangan aplikasi yang memungkinkan komponen-komponen aplikasi berkomunikasi dan bekerja secara terkoordinasi melalui jaringan. Lanjut. Ada juga konsep sistem terdistribusi aplikasi. Yang pertama ada desentralisasi. Sistem terdistribusi membagi tugas dan data berbagai komponen terpisah, mengurangi kegantungan pada satu titik pusat. Yang kedua ada skalabilitas. Sistem ini dapat dengan mudah ditingkatkan secara horizontal atau vertikal untuk menangani beban yang lebih besar. Yang ketiga ada toleransi kesalahan. Sistem terdistribusi terdapat menangani kegagalan pada suatu atau beberapa komponen tanpa mengganggu keseluruhan sistem. Oke, lanjut pemateri kedua akan dijelaskan oleh Andika. Andika. Ya, terima kasih Rio. Saya akan menjelaskan tentang manfaat sistem terdistribusi aplikasi. Yang pertama, efisiensi. Sistem terdistribusi memungkinkan penggunaan sumber daya secara lebih efisien dengan mendistribusikan tugas ke beberapa komputer. Yang kedua, reliabilitas. Salah satu manfaat untuk sistem ini adalah meningkatnya keandalan dan ketersediaan aplikasi. Yang ketiga, skalabilitas. Anda dapat dengan mudah menyesuaikan sistem meningkatkan kapasitas sesuai kebutuhan. Berikutnya, contoh penerapan sistem terdistribusi. Yang pertama, ada e-commerce. Sistem terdistribusi digunakan dalam platform e-commerce untuk mengelola transaksi manajemen, persediaan, dan pengiriman barang. Yang kedua ada telekomunikasi. Operator telekomunikasi menggunakan sistem terdistribusi untuk mengelola jaringan telepon, SMS, dan data. 3. Perbankan. Sistem terdistribusi digunakan dalam industri perbankan untuk mengelola ATM, transfer dana, dan layanan perbankan online. Oke, terima kasih. Pemateri ketiga yaitu silakan. Komponen utama dalam sistem terdistribusi aplikasi. Yang pertama ada klien, aplikasi yang menyediakan antarmuka pengguna dan berkomunikasi dengan server. Yang kedua ada server, yaitu komputer yang menyediakan layanan dan menjalankan aplikasi yang terdistribusikan. Yang ketiga ada protokol komunikasi, standar yang digunakan untuk mengatur komunikasi antara klien dan server. Yang keempat ada jaringan, menghubungkan komputer-komputer dalam sistem terdistribusi sehingga dapat berkomunikasi. Lanjut. Nah, cara kerja sistem terdistribusi aplikasi itu ada 3. Yang pertama ada komunikasi antar komponen. Klien dan server berkomunikasi menggunakan protokol komunikasi melalui jaringan yang terhubung. Yang kedua ada pemrosesan data. Data diterima, diproses, dan disimpan oleh server dalam sistem terdistribusi. Yang ketiga ada pemulihan data. Hasil pemrosesan data dikembalikan ke klien melalui antarmuka pengguna. Lanjut Muhammad Salman. Jalan dalam penerapan sistem terdistribusi aplikasi. Yang pertama, kompleksitas. Pengembangan sistem terdistribusi membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang komunikasi jaringan dan manajemen data. Yang kedua, keamanan. Sistem terdistribusi harus melindungi data dari ancaman keamanan seperti peretasan.
Ketiga, konsistensi. Penting untuk menjaga konsistensi data di semua komponen dalam sistem terdistribusi. Oke, lanjut. Pertimbangan dalam memilih dan menerapkan sistem terdistribusi aplikasi. Yang pertama, kebutuhan bisnis. Pertimbangan tujuan bisnis dan bagaimana sistem terdistribusi dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Kedua, kemampuan teknis. Pastikan organisasi memiliki keahlian dan sumber daya untuk mengimplementasikan dan mengelola sistem terdistribusi. Yang ketiga, skalabilitas. Cek apakah sistem dapat mengatasi pertumbuhan bisnis dan beban kerja yang diharapkan. Oke, baik. Terima kasih kepada kalian yang sudah menjelaskan semua komponen sistem terdistribusi aplikasi. Jadi kesimpulannya, kinerja sistem terdistribusi aplikasi yaitu ada 3: komunikasi antar komponen, pemrosesan data, dan pemulihan data. Dan penerapannya kepada sistem aplikasi ini yaitu untuk kebutuhan bisnis, kemampuan teknis, dan skalabilitas. Nah, segitu aja ya dari kelompok 3. Terima kasih, semoga dapat dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Beres.